Shalom saudara-saudara. Shalom. Siap memuji menyembah Tuhan? Amin. Terlebih dahulu kita mau masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau limpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami pagi ini dapat kembali ke bait-Mu Tuhan dengan keluarga kami, dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau masuk Tuhan ke dalam pelataran-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu kembali Tuhan. Biarlah tubuh jiwa roh kami dikuatkan lagi lewat puji-pujian, lewat penyembahan dan lewat firman-Mu Tuhan, dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lewat pribadi, dan kami akan meninggikan nama-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Dia hiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Mari umat Tuhan, berikan penyembahan-Mu yang terbaik. Semua karena kemurahan Tuhan. Berterima kasihlah pada Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu Bapa, kemurahan-Mu Yesus. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan sembah Yesus, sebab anugerahnya besar dalam hidupmu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, kami perlukan. Haleluya. Yesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku.
Yesus Tuhan. Oh, sebab anugerahnya kita dapat hidup. Amin, saudara. Kita berikan salam ke kanan kiri saudara kita. Katakan Yesus baik. Mari umat Tuhan kita penuh sukacita. Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Amin. Sungguh kuasanya tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada.
silakan duduk. Semua musuh gemetar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sakit, penyakit, masalah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berikan sedikit waktu untuk Anissa sama Tessa memperkenalkan diri di Jemaat GPDI ya. Shalom sidang jemaat Tuhan. Sekali lagi. Puji nama Tuhan. Atas kemurahan Tuhan, saya Tesalonika, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Pacet. Kami ditugaskan untuk praktek pelayanan di tempat ini. Untuk sekarang kita praktek pelayanannya hari weekend. Satu harapan saya selama pelayanan di tempat ini, sekiranya kehadiran saya di tempat ini menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan dan juga boleh menopang dan membantu pelayanan di tempat ini. Kiranya sidang jemaat Tuhan dan saya bisa menjalin kekompakan, kesatuan dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya jika nanti pun ada kesalahan dalam pelayanan saya yang saya lakukan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk gereja tempat ini yang sudah mau menerima kami untuk praktek pelayanan di tempat ini. Shalom. Terima kasih buat waktu dan kesempatan. Saya salah satu dari mahasiswi
STT Immanuel Pacet yang akan praktek di tempat ini. Kiranya saya boleh hadir di tempat ini dan melayani dengan kerendahan hati kita. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Puji Tuhan ya, adik-adik kita ini masih muda, tetapi mereka mau masuk di dalam sekolah Alkitab, di dalam pelayanan. Kadang saya juga berpikir ya, mengingat Bapak Gembala, waktu dia di umur 30-an ya, saya waktu itu masih SD, Bapak Gembala memutuskan untuk full time ya, melayani Tuhan. Nah, umur saya sekarang 50, saudaraku. Belum berani untuk full time, saudaraku ya. Bahkan adik-adik ini umurnya dari Bapak Gembala dulu mungkin lebih muda ya, tetapi mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, sama-sama kita dukung ya pelayanan dari adik Anissa sama Tessa ya. Amin. Haleluya. Kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersiara, kasih Tuhan tak bersiara, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, Dia ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih Tuhan sungguh mulia, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna, mengasihi. Pengorbananmu Tuhan Yesus di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
ditinggikan. Ditinggikan di atas pujian. Ini kami umat-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Dari dalam lubuk hatiku, Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, milikmu Yesus, milikmu, kesembuhanku Tuhan, kesembuhanku, salibmu, kemenanganku, terpujilah Tuhan Yesus. ditinggikan Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. atas pujian. Tinggikan nama Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Yesus buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah yang tercurah untuk menebus dosa kami. Terima kasih Yesus buat bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan luka-luka kami, sakit penyakit kami. Segala kutuk sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Tidak ada Allah di dunia ini yang mau berkorban untuk umatnya selain Kau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah kami selalu ingat akan cinta-Mu Tuhan untuk kami umat-Mu. Bapa, kami mau persiapkan hati kami, hidup kami saat ini untuk firman-Mu. Kami mau buka hati kami yang terbaik Tuhan untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Dan kami mau kuduskan hidup kami saat ini Tuhan. Supaya kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya.
Satu pagi yang indah ya bagi kita semua. Walaupun beberapa waktu ini cuaca begitu panas ya. Tapi pagi hari ini kita menikmati lagi firman Tuhan ya. Kita buka Markus 4 ayat 30 sampai 32. Markus 4 ayat 30 sampai 32. Markus pasal 4 ayat 30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Amin. Kita belajar tentang biji sesawi. Firman Tuhan katakan, Tuhan pakai biji sesawi yang kecil dibuat perumpamaan ya bagi kita semua. Ya. Nah, jemaat, biji sesawi ini lebih kecil dari biji apapun kata firman Tuhan. Ya, dan tapi kalau nanti biji itu sudah tumbuh, biji itu sudah mulai bertumbuh akarnya, ya, lalu sawi itu bisa lebih besar dari apapun. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, begitu juga ya kita mulai dari yang kecil. Ya. Kalau tadi dikatakan kedua saudari kita itu masih remaja lah saya bilang ya. Tapi mereka mau menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Ini biji sesawi yang kecil. Ya. Tapi biji itu harus bertumbuh. Biji itu harus ada isinya. Bukan biji yang kopong. Ya, biji yang kering tidak ada isinya. Ada seorang pendeta dia simpan biji-bijian itu sampai lama ya. Setelah diambil bijinya itu sama dia dilihat dan sama dia ditanam, bijinya bisa bertumbuh. Saudara, kalau dalamnya itu masih ada isinya, ya, itu bisa bertumbuh. Kena air, kena tanah, biji itu jadi bertumbuh. Ya. Seperti kita tahu pohon bambu. Kalau orang tanam pohon bambu, saudaraku, kalau kita biasa saya tanam kates di depan itu yang tanam itu Bu Mistin ya, katesnya. Kita menantikan katesnya bisa bertumbuh dan berbuah ya. Karena saya suka sekali buah kates. Setiap hari saya pasti makan buah kates ya. Saya suka buah-buahan, saya suka sayuran. Jadi kalau ada orang yang tidak suka sayuran, saya jadi heran. Dan yang tidak suka sayuran, ya heran lihat saya. Saya kalau makan sayur itu satu piring. Saudara. Paling suka saya makan urap-urap, pecel. Senang saya. Saya tidak bisa satu hari tidak makan sayur, saudara. Orang yang suka makan sayur, ini kulit pipinya ini bisa lembut, saudara. Tidak kukulen. Jadi yang kukulen, ya saya anjur, tidak usah cari-cari obat-obat lain. Makanlah sayur. Amin. Makanlah buah, pasti nanti kulit tubuhmu bagus. Haleluya. Jemaat, kita belajar di sini, itu tanam tanam tadi saya bilang pohon bambu, saudara. Tidak bisa tanam langsung nanti 1 bulan sudah tumbuh, tidak bisa. Pohon bambu itu ditunggu sampai 5 tahun. Kenapa? Kok lama? Karena akarnya itu terus sampai dalam dia cari air, saudara. Dan dia ketemu air itu dia bisa bertumbuh langsung tinggi. Itu pohon bambu. Bijinya itu bertumbuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu juga hidup kita ya, diumpama sebagai benih yang kecil, tapi berisi. Sekecil apapun benih itu harus berisi. Amin. Sekecil apapun benih itu harus berisi. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 27 ayat 10.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 119 ayat 141. Aku ini kecil dan hina, tetapi tita-titamu tidak kulupakan. Jemaat, ini Daud. Dia tahu ayahnya dan ibunya itu tidak sayang sama dia. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun tita-titamu tidak kulupa. Apa yang dibuat oleh Daud? Biji apa yang Daud isi? Firman Allah, saudara. Firman Allah yang Daud itu dia isikan imannya dengan firman Allah. Ayah ibunya bisa meninggalkan dia, tidak mau dia, tapi dia tidak bisa meninggalkan Tuhan. Amin. Kalau saudara sekarang jangan, mama aku enggak sayang aku, papa aku enggak sayang aku, ya. Sayangnya sama adikku. Jangan takut saudara. Enggak disayang manusia enggak apa-apa. Ya tentu kalau bisa papa mamanya sayang ya. Amin. Kalau bisa itu papa mamanya sayang. Jadi saya kalau lihat anak saya Peter itu sayang sama anak cucu saya Sevin ya. Aduh ya. Sampai membuat cucu saya yang satunya yang di Semarang itu kan namanya Elven. Baru 3 tahun ini papanya dipanggil Tuhan karena kena COVID. Saudara. Jadi setiap kali dia kalau ke Surabaya itu satu beban bagi dia sebetulnya. Dia kepingin dolan Surabaya, tapi kalau di Surabaya dia lihat empek-empeknya, empek-empek itu om itu, ya. Apalagi kalau lihat si Ferry, waduh sayang-sayang sama Stacy-nya, diciumin, disayangi, dilus. Dia nangis saudara. Dia bilang sama mamanya, aku ingat papa, aku enggak bisa tahan. Lebih baik aku di rumahnya Jicik, di rumahnya Yudi. Lah Yudi itu orangnya kan serius, gak pernah Yudi itu gini-gini kan anaknya itu gak pernah ya. Ya, gak pernah dia tuh cium anaknya, malah anaknya gak gelem ya dicium ya bapak. Saya sampai heran. Ya, saya bilang sama Jesselyn, kamu tuh loh, ya dicium papamu ndak mau. Loh, Ama itu dulu cek kepingin saya dicium ambek engkong, gak dikeplak kayak sontung ya. Kan ya ini papa saya sudah almarhum ya, orangnya tuh keras saudara, keras ya sekali. Jadi saya kalau enggak ditempeling itu suntuk saudara. Dia cinta anak laki, tapi dia enggak cinta anak perempuan. Ya ini orang totok kan gitu. Kok kamu tuh dicium papa enggak mau? Enggak mau. Jesselyn tuh malu katanya, sudah besar kok dicium papa. Mumpung papamu mau cium kamu, ya. Lah saya kalau lihat itu anaknya, siapa ini Peter, sama Peter itu kayak pacaran saudara. Ya, seperti anak pacaran gitu ya. Sayang ya, saya enggak bisa nyalakan. Karena Peter nunggu anak ini 13 tahun. Baru dapat anak ini, saudara. Saudara sama anak itu harus sayang. Ya enggak boleh cuma satu saja. Dua-dua itu disayang. Tapi Daud dia tidak merasakan kasih sayang orang tuanya. Bagi Daud, enggak apa-apa. Yang penting Allah itu menyayangi aku. Yang penting aku cinta Tuhan. Yang penting aku cari firman Tuhan. Jadi biji imannya Daud itu diisi oleh firman. Allah. Amin. Ya, jemaat dikasih Tuhan, kita belajar lagi di sini. Sebab itu Daud katakan, aku ini kecil dan miskin. Ya memang dia cuma dipercayai papanya 2-3 ekor domba, saudara. 2-3 ekor domba itu berapa uangnya? Ya. Tapi Daud itu orang yang setia, orang yang tanggung jawab, orang pemberani. Setiap kali dia saksikan ada beruang, ada singa datang mau makan dombanya, dia pasti tampil. Saudara saya bayangkan, saya ini kan sering lihat YouTube itu ya. Saya suka lihat itu. Lihat YouTube, lihat yang anak kecil, lihat yang binatang-binatang itu ya. Saya lihat singa, sampai ini gede nih. Kok Daud itu kok gak takut ya? Saya lihat fotonya singa itu takut, apalagi ular saudara. Aduh, kadang itu
kamarnya kresek-kresek, saya tulis. Ojo sampai ono ular, sampai ada ular gitu ya. Saya takut saudara. Tapi Daud tidak takut dia. Singa tidak takut, beruang tidak takut. Dia hadapi. Saudara, berapa besarnya Daud cuma kecil. Waktu umur 15 tahun, waktu dia diangkat, waktu dia mau didoakan sama Nabi Samuel. Dikatakan Daud itu masih imut-imut, masih kemerah-merahan. Saya bayang anak laki kalau masih imut-imut itu seberapa ya? Seberapa ya, paling masih kecil, saudara. Tapi Daud tidak takut karena dia sudah terbiasa imannya diisi firman Tuhan. Dia sudah terbiasa dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Kita belajar ya. Jemaat dalam 1 Samuel 17:19. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Daud ini diperintah sama bapaknya. Ayo bawa keju. Bawa ini, kasihkan kamu lihat kakakmu apakah selamat. Daud itu tidak iri, saudara. Kalau ada anak-anak lain kan bisa iri. Ngapain kok suruh aku? Enggak. Kalau anak lain disuruh jaga kambing domba, enggak apa. Takut aku. Seringkali ada beruang, seringkali ada singa. Aku takut, aku enggak mau. Tapi Daud tidak. Dia bertanggung jawab, saudara. Makanya dari kecil tuh kita harus bertanggung jawab. Amin. Jangan kita cari alasan untuk menghindar. Daud disuruh sama bapaknya, dia pergi. Dan itulah permulaan. Daud itu membuat terobosan dalam hidupnya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. 1 Samuel 17 45 sampai 46. 1 Samuel 17, 45, 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, ini loh ya. Terobosan Daud Allah tunjukkan. Kalau Daud dia enggak mau, misalnya dia itu iri, dia enggak mau disuruh bapaknya pergi Saul lihat kakaknya, enggak mau. Dia kehilangan itu, berkat itu. Dia enggak mengalami terobosan dari Tuhan. Tapi Daud mau. Tapi Daud rela. Tapi Daud ini orang yang yang rendah hati. Disuruh dia datang. Dan dia ketemu sama Goliat, saudara. Makanya Tuhan tuh lebih dulu. Daud itu diuji dulu lebih dengan beruang, dengan singa. Daud sudah biasa dia tuh menghadapi beruang dan singa. Sehingga waktu dia menghadapi Goliat, dia katakan, kamu datang tombak dan lembing dan perisai. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel. Waduh saudara, itu menggoncangkan surga. Kata-katanya Daud itu menggoncangkan surga. Saudaraku, haleluya. Aku datang dengan Tuhan semesta alam, Allah langit dan bumi. Kau pakai tombak, pakai perisai. Aku tidak takut. Sebab itu waktu Daud maju lari, dia hadapi Goliat. Tuhan campur tangan sehingga Goliat mati. Saudaraku di sini, iman Daud itu teruji. Saudara, jangan sampai iman kita itu kecil terus. Suruh doa, nggak mau. Suruh nyanyi,
Nggak mau, nggak bisa. Bukan nggak bisa, pasti bisa nyanyi. Amin. Pasti bisa berdoa, pasti bisa bersaksi, pasti bisa. Amin jemaat. Saya minta jemaat di sini tuh luar biasa imannya seperti Daud. Amin. Ya, tidak kodok-kodok terus. Kapan majunya? Kapan imanmu bertumbuh? Ya, kalau engkau tidak mau dicoba lebih dulu. Saya bersaksi ya, saudara. Pertama kali saya jadi Kristen dibawa sama suami saya ke persekutuan gembalanya itu ya, saudaraku. Enggak tanya kak dulu, baru datang. Langsung saya ditunjuk. Saya minta Ibu Andreas berdoa, juingkat saya saudara, melek langsung melek. Saya bilang sama suami saya, ya apa saya gini ya apa doa ya apa. Terus kata suami saya gini, tak gini ya, tak gini. Saudara, lalu saya doa, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sing sana masih, saya amin, berhenti, semua berhenti. Tapi dari pertama kali saya berani berdoa, untuk selanjutnya saya berani berdoa. Saya pikir dia bisa berdoa dengan baik. Kenapa saya tidak bisa? Sama-sama anak Tuhan. Dia bisa memuji Tuhan dengan baik. Kenapa saya tidak bisa? Saya pasti bisa. Amin. Saya pertama lihat ada orang bisa khotbah, saya itu tercengang-cengang saudara. Wih hebat ya. Kok gak wedi ya? Saudara ya. Kok gak takut ya? Saudara, saya belajar, walaupun mungkin saya sampaikan firman tuh ada lupa-lupanya. Kalau di Semarang, di tempatnya Teresnya itu, jemaatnya paling suka kalau saya yang khotbah. Kenapa? Soalnya bahasanya Jawaan, Surabayaan. Ya, saya kalau khotbah adalah, ya itu Pak, bukan bahasa seperti Semarang gitu ya, tapi bahasa Jawaan. Ya itu seperti itu. Saya sampai ke pasar Semarang itu saya bilangin, saya beli apa waktu itu ya? Saya beli gedondok atau apa. Saya bilang sama orangnya, sesok gawokno ya. Apa? Sesok gawokno. Nggak ngerti dia. Apa Bu? Sesok gawokno. Apa sih? Besok itu no, besok. Bawakno, walah bawakno ta, kok sesuk gawokno. Mereka enggak ngerti saudara. Memang bahasanya Surabaya itu kan aneh bin ajaib, kasar lagi, ya toh? Kasar lagi. Pasti itu sopir taksi tahu. Ibu ini dari Surabaya ya. Oh iya Pak, kok tahu Pak? Ya aku bosoe itu kasar ya. Tapi ini antik gitu ya, tapi ini enak, tapi jangan meso saudara. Orang Surabaya meso itu mantep ya, tapi jangan. Anak Tuhan tidak boleh meso. Jemaat, kita lihat di sini ya, di dalam Mazmur 18 ayat 54. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Daud ini tidak sombong. Tuhan yang mengajarkan aku berperang. Makanya imannya Daud itu isinya itu adalah perang. Setiap kali dia perang menang karena dia percaya kepada Tuhan. Amin. Jemaat, Daud ini orang yang setia, pemberani dan tanggung jawab. Jemaat, kita lihat sebesar biji sesawi kalau terus bertumbuh sampai jadi pohon dan besar. Orang Israel itu bernaung di bawah naungannya Daud. Sampai Daud bisa jadi raja, saudara. 400 orang yang bermasalah itu disembuhkan. Jadi anak buahnya dia dan menjadi pahlawan-pahlawannya Daud. Ini Daud itu luar biasa, orang luar biasa. Jemaat, kita lihat di sini, kedua itu siapa? Kedua itu Yusuf. Kita lihat Yusuf 37 ayat 5 sampai 11. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.
Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kalau Yusuf itu, ya, dia ini mendapat hikmat dari Tuhan melalui mimpi. Dia bisa menjelaskan mimpi-mimpi orang yang setiap orang yang bertanya kepadanya. Ya. Ini hikmat dari Yusuf, saudaraku. Luar biasa. Dia juga anak kesayangan bapaknya, tapi dia mendapatkan mimpi. Dan dia tahu itu mimpi dari Tuhan. Dan kalau mimpi dari Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. Amin. Lalu dia ceritakan pada bapaknya. Ya, bapaknya bilang, kamu itu mimpi apa? Masa aku tuh sama ibumu nyembah kamu? Saudara-saudaranya marah dengan mimpinya Yusuf. Tapi saudara, Yusuf melalui mimpi itu, bukannya dia lalu langsung dia tuh hidupnya enak. Enggak, dibuang ya, ke sumur kering, dijual ke Potifar, lalu dia digoda dengan istri Potifar, dimasukkan penjara. Saudara, Yusuf itu mengalami hal-hal yang gak enak, saudara. Ya apa sih Tuhan? Katanya aku nanti bisa jadi penguasa, ya. Mimpiku seperti itu, tapi nyatanya sekarang aku kok seperti ini nasibku, saudara. Nasib Yusuf gak enak loh, ya. Sampai satu hari Yusuf sorenya dia masih jadi budak, dia masih jadi orang yang pidana, tapi waktu itu juga titah Tuhan datang karena Fir'aun mimpi dan tidak ada yang bisa menjelaskan. Itulah terobosan hidupnya Yusuf. Langsung Yusuf memberikan jawabannya dan saat itu juga dia jadi Perdana Menteri. Saudara, apa yang diisi? Apa yang diisi? Apa itu biji Yusuf itu apa? Ya, adalah hikmat mimpi. Hikmat dari Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, coba ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, hari depan kita kalau kita serahkan Tuhan, hari depan kita itu penuh harapan. Amin. Jadi kita jangan berkeluh kesah, Tuhan, rancangannya apa sih Tuhan? Kok dari dulu Tuhan aku gini-gini terus orang lain yang tidak berdoa, orang lain yang tidak ibadah, kok hidupnya enak, kok berkatnya banyak, kok aku ini terus Tuhan. Jangan kita mengeluh. Amin. Percayalah, ngucaplah syukur. Karena Tuhan katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Tuhan sudah siapkan rancangan bagi kita. Jadi kita jangan sampai kita itu kecewa sama Tuhan. Lalu kita itu apalagi gondok marah sama Tuhan. Tidak ya jemaat dikasih Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan rencana yang indah bagi kita. Bagi saudara dan saya. Saudaraku, kita itu mengucap syukur. Kita punya Allah yang luar biasa. Satu tetes darah itu sudah bisa membuat semua manusia itu. Setetes darah Yesus yang suci itu menguduskan kita semua. Membuat kita itu tidak lagi ada hukuman, tidak ada lagi dosa.
Saya suka lagu itu. Setetes darah Yesus yang suci, beriku damai kekanan abadi. Itu, janganlah kita itu sampai sepelekan darah Yesus. Amin. Nanti kita ini makan perjamuan kudus. Jangan dibuat main-main perjamuan kudus itu. Ya. Tapi kita hormati perjamuan kudus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ya. Kita hormat perjamuan kudus dan kita makan dengan iman, dengan percaya bahwa anggur dan roti itu adalah tubuh dan darah Yesus. Amin. Demikian sedikit renungan firman. Saya undang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini melalui firman-Mu yang luar biasa mengingatkan kami semua, menegur setiap kami Tuhan, untuk Tuhan iman kami hari demi hari lebih indah bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, angkat segala kekhawatiran, kebimbangan setiap kami kadang-kala yang membuat kami takut, membuat kami resah, tapi kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, kami semua tempat ini dikuatkan kembali. Kami boleh mengetahui akan rahasia-rahasia firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga sebentar kami akan kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar Engkau yang suci dan kuduskan kami, layakan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kami akui Kau Tuhan, akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari saya undang saudaraku bangkit berdiri. Yesus, Kaulah
berjalan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan makan perjamuan kudus ini. Kita akan angkat roti tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus kita makan. Haleluya. Dan bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami memuji kebesaran segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini suatu ibadah yang luar biasa yang berkati kita. Kita mempermuliakan nama Tuhan, kita juga menerima berkat 2 kali ganda melalui firman Tuhan yang mengajarkan supaya dari kecil iman kita bertumbuh untuk mencapai sesuatu hidup yang luar biasa. Saudara, saya sampaikan berita gereja untuk bulan Agustus. Jadwal ibadah tetap berlangsung seperti biasa. Setiap hari Selasa di gereja dibuka untuk ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore. Dan pada hari Kamis, gereja mengadakan ibadah doa puasa yang dimulai jam 8 pagi. Hari Jumat, ibadah doa malam secara online melalui Zoom jam 7 malam. Dan ibadah kaum muda setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan untuk bulan Agustus ini, ibadah kaum muda mengambil tema berkat yang memerdekakan. Dan ibadah umum atau ibadah raya hari Minggu seperti hari ini, pagi hari setiap hari Minggu jam 7:30 pagi. Untuk jadwal pengkhotbah bulan Agustus ini, hari ini tanggal 4 Agustus ibadah dengan perjamuan kudus dilayani oleh Ibu Gembala. Minggu depan tanggal 11 Agustus akan dilayani oleh saya sendiri. Tanggal 18 Agustus akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alex Karamoy MTH dari Jakarta. Ini seorang dosen teologi yang berasal dari Jakarta yang dibantu oleh Bapak Adi Purnomo, diundang untuk datang ke Surabaya dan untuk melayani di tempat ini. Dan pada tanggal 25 Agustus akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Bella Francia atau yang sering kita kenal dengan Pastor Merah, yang mana seringkali berkostum, jasnya, sepatunya, celananya, dasinya, semuanya merah, sampai laptop yang dipakai untuk khotbah juga berwarna merah. Ini tanggal 25 Agustus. Dan untuk tanggal 18 Agustus
karena berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan negara kita sebagai jemaat ikut merayakan proklamasi ini. Jemaat saya undang untuk memakai dress code merah putih. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada WL. Kita akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan yang kedua. Kiranya Tuhan biar jemaat-Mu iman mereka bertambah di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau tolong, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati para WL maupun singer, pemain musik Tuhan, berkati mereka semua. Engkau berkati Bapak Ibu yang datang dari Papua. Tuhan campur tangan jamaah, sembuhkan dari segala sakitnya ya Tuhan, sehingga pulang dengan tubuh yang sehat. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, besar kecil Tuhan kembalikan dengan lipat kali ganda. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkatilah kau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita pulang membawa dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yesus kaulah juru selamatku, oh aku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.